Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Syahdan dengan NIM F1G1 226. Saya akan menjelaskan sedikit tentang project management. Yang pertama, project. Sebuah proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Operasi di sisi lain adalah pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi untuk mempertahankan bisnis. Proyek berbeda dari operasi karena proyek berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau proyek telah dihentikan. Selanjutnya, atribut proyek. Atribut berikut membantu menentukan proyek lebih lanjut. Yang pertama, sebuah proyek memiliki tujuan yang unik. Yang kedua, sebuah proyek bersifat sementara. Yang ketiga, dikembangkan menggunakan elaborasi progresif. Yang keempat, sebuah proyek membutuhkan sumber daya, seringkali dari berbagai bidang. Yang kelima, sebuah proyek harus memiliki pelanggan atau sponsor utama. Dan yang keenam, sebuah proyek melibatkan ketidakpastian. Batasan pada proyek. Setiap proyek dibatasi dengan cara yang berbeda. Untuk membuat proyek yang sukses, seorang manajer proyek harus mempertimbangkan ruang lingkup, waktu, dan biaya serta menyeimbangkan ketiga tujuan yang sering bersaing ini. Yang kedua, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik untuk memproyeksikan kegiatan untuk memenuhi persyaratan suatu proyek. Manajer proyek harus berusaha tidak hanya untuk memenuhi ruang lingkup, waktu, dan biaya, serta tujuan kualitas proyek tertentu. Mereka juga harus memfasilitasi seluruh proses untuk memenuhi kebutuhan dan harapan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan proyek atau yang terkena dampaknya. Pemangku kepentingan proyek. Pemangku kepentingan adalah orang-orang yang terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan proyek, dan termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan atau juga pengguna, pemasok, dan bahkan lawan proyek. Ada beberapa pemangku kepentingan dalam proyek pembangunan rumah. Yang pertama, sponsor proyek. Sponsor proyek adalah calon pemilik rumah baru yang akan membayar rumah tersebut. Selanjutnya, manajer proyek. Manajer proyek dalam contoh ini biasanya adalah kontraktor umum yang bertanggung jawab untuk membangun rumah. Tim proyek di sini adalah tim pengembang seperti arsitektur, tukang batu, tukang cat, dan lain-lain. Staf pendukung mungkin termasuk pemberi kerja, pembeli, asisten administrasi kontraktor umum, dan orang-orang yang mendukung pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, membangun rumah membutuhkan banyak pemasok. Pemasok akan menyediakan kayu, jendela, lantai, peralatan, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian yang terakhir, sebuah proyek mungkin memiliki lawan atau seseorang yang menentang pembangunan atau pekerjaan dari suatu proyek. Keberhasilan proyek. Daftar berikut menguraikan beberapa kriteria umum untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, proyek memenuhi tujuan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Yang kedua, proyek memuaskan pelanggan atau sponsor. Dan yang ketiga, hasil proyek memenuhi tujuan utamanya seperti menghasilkan atau menyimpan sejumlah uang, memberikan pengembalian investasi yang baik, atau sekadar membuat sponsor senang. Manajer proyek memainkan peran penting dalam membuat proyek, dan karenanya organisasi berhasil. Manajer proyek bekerja dengan sponsor proyek, tim proyek, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi tujuan proyek. Mereka juga bekerja dengan sponsor untuk menentukan kesuksesan proyek tertentu. Manajer proyek yang baik tidak berasumsi bahwa definisi kesuksesan mereka sama dengan definisi sponsor. Mereka meluangkan waktu untuk memahami harapan sponsor mereka dan kemudian melacak kinerja proyek berdasarkan kriteria keberhasilan yang penting.